guys, selamat berakhir pekan. Kita nyanyi lagu-lagu lawas ya. Posisi saya kan bengkel ini kan sekitar 3 atau 4 meter di tepi jalan lintas Sumatera. Jadi 24 jam itu mobil-mobil tronton, sampai yang dagang kue putu ada bunyi puputnya itu gitu ya, kadang-kadang lewat ya. Yang jual buah itu tronton barusan kosong ya. Kalau yang berisi muatan itu yang dari Jawa misalnya, tahulah gimana ya, jalannya itu pelan ya, digas itu. Jadi oke. Ini saya masih di depan speaker ya, sekitar 1,5 meter ya. Levelnya saya, intensitasnya itu saya up sekitar 70% ya, dari 2 rekaman video saya yang sebelumnya ya. Nah, jadi sekitar 70%. Musiknya lebih tajam, lebih keras. Jadi gini ya, ada teman yang usul agar saya menghapus video-video saya yang jelek. Saya apresiasi ya, dengan usulnya itu saya apresiasi. Namun saya tuh bikin channel YouTube itu bukan untuk selfie, bukan untuk gaya-gaya ya, dengan tata lampu lighting yang bagus ya, background yang bagus ya, atau dengan tata rias yang gimana gitu ya, yang bagus lah pokoknya. Jadi saya nggak mau berbagai kamuflase itu, saya nggak mau ya, saya memberikan otentik apa adanya. Saya tuh pembuat perangkat kelas atas untuk proses mic dan untuk pedal gitar listrik ya. Nah, jadi ini sebetulnya udah 12 tahun menunggu. Justru itu yang duluan sebetulnya. Berbagai multi efek ya, pedal tombol ya. Ada sekitar 250 fitur udah saya siapkan, insya Allah. Tapi saya dengan keterbatasan finansial, saya luntang-lantung ke sana kemari. Saya itu butuh modal. Usia saya nggak muda lagi untuk bisa minjam uang, atau agunan saya nggak punya. Jadi saya membangun industri untuk membuka jalan ke arah mata investor untuk membeli teknik-teknik saya. Itu bukan hal mudah ya. Banyak pihak yang menyangka saya itu orangnya santai, ulur-ulur waktu. Enggak. Di Asia ya, mungkin cuma saya yang research and development ya, terkait audio analog. Apa itu analog, apa itu digital, prosesnya udah saya jelaskan semua 15 tahun di medsos dengan berbagai akun Facebook saya. Jadi saya bukannya neko-neko atau sombong ya, dan lain sebagainya ya. Jadi saya sengaja otentik ya. Jadi saya nggak mau dengan kamuflase itu kan, background yang bagus katanya supaya enak ditonton. Bagi saya nggak perlu itu, biar tata lampunya biar redup aja apa gitu. Saya ingin menonjolkan, artinya saya otentik. Saya di depan speaker, saya membuat perangkat
yang saya pastikan berkualitas, artikulasi, gitar, kerongkongan, live ada mic, ada speaker yang keras. Ya. Jadi itu yang ingin saya tampilkan. Ya, saya nggak perlu artinya walaupun gelap terserah nggak apa-apa. Walaupun saya nyanyinya nggak bagus karena memang saya bukan penyanyi, saya bukan musisi. Tapi saya pernah membuat studio ghetto ya di Pekanbaru itu tahun 2004 sampai saya bercerai tahun 2007. Itu studio nggak ada saingan di Indonesia sampai sekarang yang bisa live, rempal, bisa take satu-satu, bisa track ya. Saya gunakan Cakewalk Pro Track ya sebagai multi tracker. Itu dan kemudian komputer dan drum itu yang nggak saya buat. Selebihnya itu saya buat. Posisi personil itu udah diatur, nggak boleh geser. Karena saya bermain teknik ambien, jadi ambiennya sudah saya tata semua. Jadi anak-anak yang ngerental itu direkam langsung di burning tanpa edit-edit, itu hasilnya setara dengan CD rekaman asli. Nggak ada storing, badas semua, rocker, wah, teriak mau apa, rocker. Anak-anak itu biasa, anak Pekanbaru jempol. Di Sumatera itu tahun 2000-an itu Pekanbaru itu paling banyak studio bandnya di dalam kota. Saat saya membuat studio itu sekitar 110 studio band di dalam kota. Kita paling ramai 24 jam. Ada namanya itu senior dari Alibata yang gitaris terkenal itu ya, Alibata. Lebih senior lagi dari Alibata. Namanya itu Nathan Fingerstyle, nama bandnya itu di channel YouTube-nya. Silakan ditanya sama dia. Apa benar Iwan Kamil punya andil ngajari dia main gitar akustik? Bagaimana bermain fingerstyle? Silakan ditanya sama dia. Kalau saya bohong. Dan silakan ditanya sama dia, kayak mana sound di dalam studio ghetto Bang Iwan? Kan gitu. Itu tahun 2004 ya. Setelah bubaran saya tinggalkan Pekanbaru, saya tinggalkan semuanya ya. Oke. Nah, ini berhubung masjid sudah mulai mau sholat ya, mengaji, saya awali satu lagu lawas saya, Kisah Seorang Pramuria. Saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun itu juga
dengan cintaku. Lagu tahun 80-an guys, Black Brothers. Oke.